Japan's national stockpiles into the market has yet to ease prices. Di Indonesia, ketahanan pangan masih merupakan masalah yang besar. Menurut data Badan Pangan Nasional atau Bappenas pada tahun 2023, di mana konsumsi beras nasional Indonesia 63% masih bergantung pada petani lokal, sedangkan sisanya masih bergantung pada impor. Ketergantungan terhadap pasar global dan fluktuasi harga pangan seringkali membuat masyarakat rentan terhadap krisis pangan. Selain itu, modernisasi pertanian yang menekankan pada produktivitas yang tinggi dengan penggunaan pupuk serta pestisida kimia telah mengancam keberlanjutan ekosistem serta merusak kesuburan tanah dalam jangka waktu yang panjang. Hai semua, perkenalkan nama aku Agnesia Putri Balango dan saat ini aku berkesempatan untuk mewawancarai jembatan dari Kasepuhan Gelar Alam, yaitu ada Pak Yoyo. Mungkin Pak Yoyo bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya Yoyo Yogasmana, biasa dipanggil di Kasepuhan sebagai Kang Yoyo. Kebagian jadi Akang. Tugas di Kasepuhan meneruskan tapak lacak para leluhur yang saya harus jalani mengabdi ke Kasepuhan sebagai jambatan di Kasepuhan. Oke, baik Pak Yoyo. Mungkin tanpa berlama-lama kita mulai pertanyaannya ini Pak Yoyo, dari pertanyaan yang pertama. Itu mungkin Pak Yoyo bisa sharing kepada kita semua atau berbagi dengan kita terkait sejarah nih dari Kasepuhan Gelar Alam sendiri gitu. Baik, bicara tentang Kasepuhan Cipta Gelar, kita cuma dibatasi boleh membicarakan sejak tahun 1368. 1368. Artinya di tahun 2025 ini kami menjalani titipan tradisi dari leluhur itu yang ke-657 tahun. Menjalani titipan tradisi seperti yang terlihat hari ini atau di sini, tatanan hidup bermasyarakat adat, bertradisi, bergotong royong di atas pegunungan untuk tetap menjaga titipan ini tetap eksis. Ada satu lagi. Boleh. Tradisi 657 tahun ini dijalani dengan selalu yang disebut berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini kita ada di Gelar Alam. Tempat baru yang baru ditempati sejak bulan Maret tahun 2022. Sebelumnya namanya orang mengenal Kasepuhan Cipta Gelar. Sekarang menjadi Kasepuhan Gelar Alam. Ini adalah kepindahan yang ke-20. Jadi proses berpindah dari satu tempat ke tempat lain disebutnya proses ngalalakon. Ngalalakon ini adalah proses di mana kita manut patuh terhadap yang memerintahkan. Siapa? Para leluhur disebutnya. Yang memerintahkan kita untuk menjalani lakon dalam kehidupan sesuai dengan abad dan babad dalam kehidupan. Tahu abad? Iya. Century. Iya. Seperti halnya perpindahan dari tahun 90 ke tahun 2000, maka kemudian disebutnya abad milenium. Tahun 2001 wangsit turun, Kasepuhan harus menjalani tugas ngalalakon, berpindah dari cipta rasa menjadi cipta gelar. Tahun 2021 turun wangsit dari leluhur. 2022 Kasepuhan bergerak dari cipta gelar menjadi gelar alam. Oke, mungkin Pak Yoyo bergeser sedikit nih dari sejarah dari Kasepuhan Gelar Alam sendiri. Kalau misalnya kan mungkin banyak orang-orang ketahui kalau misalnya Gelar Alam ini terkenal dengan cadangan padi yang dimilikinya ini sampai berpuluh tahun atau bahkan beratusan tahun gitu, Pak Yoyo. Seperti yang terlihat di sini, ini adalah jajaran lumbung padi, jumlahnya ada 64 lumbung padi. Ini yang Kasepuhan saja. Dari Kasepuhan Gelar Alam. Yang Kasepuhan, yang secara disebut saja. Ini miliknya Abah, gitu ya. Di sini ada lumbung komunal dan lumbung personal. Secara personal, saya sendiri memiliki 2 lumbung. Ada yang memiliki sampai 9, sampai 16 lumbung ada. Setiap personalnya bisa beda-beda. Di Kasepuhan, data tahun 2010, lumbung padi telah menunjukkan
jumlahnya 10.926 lumbung. 10.926 lumbung. Ada perkampungan di bawah Kasepuhan itu 569 perkampungan. Setiap tahunnya pasti akan ada orang bikin di kampung itu yang baru, bikin lumbung baru. Kenapa? Karena hasil panen itu selalu surplus 40.000 ton. Itu kata para ahli. Maka kemudian kalau misalnya tahun 2010 menunjukkan 10.926, tambah saja misalnya jangan 500 perkampungan membuat satu lumbung, separohnya 200 misalnya, maka kemudian di tahun 2011 saja sudah menunjukkan 11.000 lumbung. Wow. Setiap tahunnya itu ada penambahan. Tentu saja kalau misalnya kita bicara hari ini, Abah pernah menyampaikan jumlah lumbung kita di sini baru memiliki lebih dari 15.000 lumbung. Sebut saja simpelnya seperti itu. Dan ini adalah tempat di mana kami menyimpan stok makanan, cadangan pangan buat esok hari di lumbung. Sehingga kemudian tahun 2017, kalau bicara tentang yang itu ya, Abah tuh iseng sebetulnya. Beliau kan kita panggil Abah, tapi usia beliau sendiri baru 39 tahun. Jadi kadang-kadang iseng beliau itu coba hitung jumlah lumbung padi dengan konsumsi warga per berapa, dan kemudian loh, stok pangan kita baru cukup untuk 95 tahun nih. Waduh, Gitu. 95 tahun baru ya. Itu di tahun 2017. Wow. Tetapi juga sebut saja ini cuma dongeng belaka. Kenapa? Karena sangat kontradiktif dengan keadaan kondisi yang terjadi di Tatar Nusantara hari ini, di mana semua disebutnya jangankan stok pangan, hasil panen selalu gagal. Iya, banyak beberapa petani yang juga mengalami kegagalan Iya. panen ya. Dan sehingga kemudian kami mendengar bahwasannya seperti Dinas Ketahanan Pangan atau mungkin ada orang, para petani dulunya petani padi, telah mencoba mengalihkan pertanian padi ke hortikultura atau kemudian bahan pangan lainnya yang non padi. Salah satu yang menjadi keunikan utama dari Kasepuhan Gelar Alam adalah sistem ketahanan pangannya yang berbasis pada lumbung padi adat. Sistem yang sangat berbeda dengan pola pertanian modern saat ini yang lebih mengandalkan pasar serta industrialisasi. Namun, di Kasepuhan Gelar Alam, padi yang dipanen tidak untuk diperjualbelikan, melainkan disimpan di leit atau lumbung padi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Nama saya Umi Kusmawati. Saya adalah salah satu warga dari Kasepuhan Gelar Alam. Tentunya sebagai ibu rumah tangga di Kasepuhan Gelar Alam sendiri, apakah ibu pernah mengalami atau merasakan adanya kekurangan pangan gitu, Ibu? Pertanyaan yang menarik. Salah satu tatanan yang kami jalankan adalah mengurus tentang pertanian padi khususnya. Nah, itu sebabnya kalau dalam konteks adat, kita menyebut pertanian padi itu adalah pamakayaan. Kalau kita ngambil cocokologi ya, ngambil kata dasarnya kaya. Ya, namanya juga orang kaya, mana ada kekurangan kan? Nggak ada. Tapi kalau konteksnya adalah pamakayaan, kita pertanian padi, artinya memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Kata kekurangan pangan itu tidak pernah terjadi buat masyarakat di sini. Termasuk kami sendiri tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan pangan. Kurang duit sering terjadi. Bukan cuma kita ya, tapi mungkin banyak orang yang mengalami hal yang sama. Akan tetapi walaupun kurang duit, kita tidak kekurangan makan. Kita tetap bisa makan sekenyangnya, semaunya kita, karena setiap tahun kita menanam padi untuk kehidupan kita sendiri. Karena padi tidak diperjualbelikan. Itu sebabnya kita memenuhi semuanya untuk keluarga masing-masing, dan itu sebabnya kita tidak pernah kekurangan pangan. Makanan pokok tidak ada ceritanya kurang. Kalau untuk yang lain-lainnya, sejauh orang mau bekerja lebih, artinya apakah menanam sayuran, memelihara ternak dan sebagainya,
kita juga bisa memenuhi lauk pauk dari apa yang kita tanam dan kita pelihara sendiri. Oke, baik. Sangat menarik sekali Ibu, di mana dari Kasepuhan Gelar Alam sendiri ternyata memang padi itu tidak diperjualbelikan, tetapi memang untuk konsumsi warga dari Kasepuhan Gelar Alam sendiri ya Ibu. Berhubungan nih Ibu, di mana kalau misalnya kita lihat bagaimana sih Ibu melihat nih ibu rumah tangga lain gitu, yang mungkin ada di desa atau di kota lain yang masih sering mengalami permasalahan atau tantangan nih terkait naik dan turunnya harga beras kan. Sedikit banyak ibu rumah tangga yang merasa tantangan ini tuh belum bisa terselesaikan. Ya, kalau melihat kondisi di luar sana, memang seringkali kita prihatin juga. Tetapi kan segala sesuatu itu juga tidak terlepas dari sistem yang ada. Artinya ketika masyarakat yang tinggal di luar tatanan adat, mereka mengikuti sistem yang ada di lingkungannya. Nah, sistemnya barangkali yang tidak mendukung itu untuk terjadi. Karena kalau kita di sini, sistemnya sudah jelas. Tata aturan adat yang kita jalankan sangat jelas. Jadi, bahwa hal yang menjadi pokok adalah memenuhi kebutuhan pokok kita kan. Kebutuhan paling dasar dari manusia apa? Bahkan orang kalau sudah kenyang, yang lain-lainnya itu menjadi lebih mudah, lebih tidak terlalu anarkis juga ya kalau orang udah kenyang perutnya. Nah, tapi di luar sana kan ada aturan-aturan atau tatanan-tatanan berdasarkan sistem pemerintahan yang dianut. Nah, sistem pemerintahan secara umum tidak mengatur kebersamaan antara kelompok masyarakat. Itu tergantung dari lingkungan masing-masing. Nah, memang kita juga melihatnya sangat sedih kalau ada ibu-ibu rumah tangga yang notabene harus memikirkan banyak hal untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya. Karena peran ibu itu sungguh luar biasa ya. Kalau ada uang sedikit, dia harus memikirkan bagaimana ini cukup untuk memberi makan seluruh anggota keluarga. Sementara kalau cukup uangnya masih mudah persoalannya. Mau harga beras naik segimanapun kita masih terbeli. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak cukup untuk itu, sementara dia juga tidak punya lahan yang cukup untuk mereka bertanam atau bertani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ya itu akan sangat menjadi tantangan sebenarnya buat pemerintah sendiri. Ngomong Indonesia kan terlalu luas kalau di generalisasi, tapi kalau itu dikelompok-kelompokkan menjadi lebih kecil, saya pikir akan lebih mudah untuk memanage-nya. Jadi mungkin cerita orang kekurangan pangan tidak akan ada lagi. Karena Indonesia pernah terkenal sebagai negara agraris, yang notabene juga pernah menjadi negara yang memenuhi swasembada pangan dulu. Tapi sekarang kemana ceritanya? Yang ada pemerintah lebih memikirkan bagaimana perkembangan ekonomi tapi mengabaikan satu nilai yang itu. Jadi membangun infrastruktur lebih dibesar-besarkan, lebih diutamakan daripada membangun hal yang paling dasar dulu. Sementara masyarakat di banyak wilayah pedesaan yang lainnya, bukan hanya pedesaan tapi terlebih masyarakat perkotaan yang mereka tidak punya lahan dan sebagainya, itu kan sangat menjadi tidak sekedar tantangan tapi sesuatu hal yang memang krusial untuk dipikirkan, karena kasihan juga saudara-saudara kita yang harus bekerja setiap hari untuk bisa memenuhi paling tidak untuk cukup mereka makan hari itu. Di tengah situasi tersebut, Kasepuhan Gelar Alam atau Gelar Alam tetap mempertahankan sistem ketahanan pangan berbasis kearifan lokal yang telah berlangsung lebih dari 600 tahun lamanya. Pelestarian padi tidak hanya menjadi suatu hal yang membuat Kasepuhan Gelar Alam ini begitu menarik. Kesenian angklung yang terus dijaga turun-temurun turut serta menjadi tradisi yang tetap dilaksanakan hingga saat ini. Memang nama saya Kidai di Kasepuhan ini sebagai tugas megang seni adat atau seni angklung, seni rengkong
juga bisa dibilangin seni kolecer sama senari juga. Nah itu tugas saya ada di Kasepuhan itu untuk memeriahkan Dewi Sri atau Dewi Padi. Yang pertama karena Kasepuhan dari Gelar Alam ini terkenal dengan penyimpanan padinya yang Iya. 95 tahun. Iya. Aki Dewi bisa berbagi cerita tentang kita terkait sejarahnya gitu. Iya. Kok bisa gitu di Kasepuhan Gelar Alam sendiri memiliki cadangan padi yang begitu banyak ya? Iya, iya. Nah, kalau di Kasepuhan ini karena megang adat itu atau ketradisian. Jadi ketradisian itu kebiasaan. Nah, di adat ini, di Gelar Alam ini, kita kebiasaannya padi itu ditaruh di lumbung, makanya dibikin lumbungnya bangunannya itu miring, bukan bangunan lurus, tapi secara tempat miring itu ada artinya. Karena kalau misalkan bangunan lurus itu air itu bisa nembus ke dalam. Kalau bangunannya miring yang kayak sekarang itu dibikin lumbung, nah itu air itu nggak bisa nembus ke dalam karena kita terburu jatuh gitu, nggak masuk ngalir ke dalam tapi jatuh. Nah itu makanya kami bikin bangunan lumbung kayak gitu itu untuk memperkuat atau menyamankan padi jangan sampai kena basah. Nah makanya kuat di dalam lumbung itu sampai puluhan tahun. Mungkin apakah ada upacara atau memang ada tertentu gitu untuk dalam hal menanam padi, Iya. memanen mungkin Aki dari Kasepuhan Gelar Alam ini? Oh iya, memang ritual-ritual kami yang dari awal kami mau nanam padi, nah memang itu kami udah diperkuat benar-benar, itu nggak bakal dilepas atau nggak bakal ditunda. Kami itu bakal diperkuat sampai kapanpun, nggak bakal kami tunda. Makanya setiap awalnya mau nanam padi, kami syukuran dulu. Terus seni yang dipegang sama kami itu, seni angklung itu mesti datang ke lahan-lahan. Nah, habis itu 1 minggu kemudian, nah padi itu mau tumbuh. Kami datang lagi ke tempat itu menyambut padi yang mau tumbuh. Nah, itu ritual lagi. Nah, dari malamnya ada syukuran. Nah, ritual-ritual kami, seni kami, nyanyiannya waktu itu ada nyanyian yang tentu. Nah, terus juga nanti waktu mau panen, kami datang lagi ke tempat untuk menyambut esok harinya kita mau dipanen. Nah, seni angklung itu beberapa kali datang ke tempat karena untuk menyambut dia, untuk memeriahkan dia, untuk memeriahkan Dewi Padi. Nah, nanti kalau udah dimulai panen, dikeringin di lantaian, habis itu ada acara lagi ritual ngunjal. Ngunjal itu artinya ngambil padi dari lahan, diambil ke lumbung. Nah, udah padi di lumbung, itu ada lagi acara syukuran ritual, lagi acara numbuk padi di lesung. Nah, udah itu ada lagi acara untuk memasak padi yang dapat panen sekarang. Nah, itu ritual-ritual. Nah, habis itu nanti ada ritual yang terakhir. Itu namanya Serentahun. Itu ada upacara adat. Ditentukan setahun sekali. Puncaknya acara tani. Nah, itu. Nah, di waktu itu Serentahun itu kan ditentukan bahkan 1 bulan itu untuk 3 kali untuk melaksanakan upacara adat. Karena bergeseran kami dari nanam atau Serentahun itu 10 hari. Di balik sunyi dan hijau hamparan ladang, Kasepuhan Gelar Alam mengajarkan bahwa pertanian tak melulu soal mesin dan pabrik. Dengan menanam tanpa bahan kimia, serta mengikuti irama adat dan menjaga jejak nenek moyang, mereka membuktikan bahwa
keberlanjutan pangan bisa tumbuh dari tanah yang dihormati, bukan dieksploitasi. Harmoni antara manusia dan alam bukanlah masa lalu, melainkan kunci untuk masa depan bangsa. Ketahanan pangan bagi kesepuhan gelar alam bukan hanya sekedar ketersediaan pangan saja, tetapi di mana filosofi dan nilai akan adat istiadat yang telah dipegang teguh selama beratus-ratus tahun lamanya, di mana nilai ini mencerminkan kemandirian serta kebersamaan dari warga kesepuhan gelar alam sendiri. Cara tradisional yang tetap dipegang teguh dalam bertani, yaitu dengan menggunakan cara-cara tradisional tanpa menggunakan bahan kimia dan juga pestisida, tetap dipegang teguh. Hal ini membuktikan bahwa pertanian Indonesia tidak membutuhkan industrialisasi pertanian, tetapi bisa mempertahankan nilai-nilai lokal atau tradisional yang sudah lama kita pegang. Jangan berhenti Pak, jalan terus. Kita turun dulu. Kita turun dulu. Kata gue, Tuhan. Kami turun dulu ya Pak ya? Pak, kami turun Pak. Enggak masalah ini licin. Iya licin. Pak John, lihatlah Pak John kami, Pak John. Kita harus turun dari mobil Pak John. Ayo Pak. Ya. Mantap. Mantap. Dizigzagin Pak. Jadi gitu. Ini sampai nggak dapet nilai ya. Sampai kita nggak dapet nilai ya. Aduh. Ayo Pak, bisa Pak. Sampai agak ringan aja Pak. Kita jalan nggak apa-apa. Di dalam Pak. Di dalam. Ini seperti naik purna nabur. Saya seperti mau dilempar ke sana. Aduh, lumpur lagi. Aduh, pelan-pelan ya Pak. Pak, pelan-pelan Pak. Jangan bodoh. Pokoknya zigzag. Ya, zigzag. Real nggak bisa diem guys. Saya sih nggak berasa di tol ya, yang lurus. Dari mana? Dan terjadi lagi. Ayo. Ya bisa. Gimana Kati? Aman? Dah. Pak, turun. Turun. Iya, udah panggil Pak Yoyo aja lah. Tuhan. Pak, tapi kita mau pulang lewat sini lagi, Pak. Tapi saya mau ke sana, mau ngikutin adat di sini. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, makanya nggak dirubah-rubah. Sampai kapanpun adat ini nggak bakalan dirubah. Dari tahun sekian yang ada jumlahnya ya udah.
Hah? Belakang kanan ada batu besar. Ini juga yang tadi. Jadi ini mengurangi. Iya, dua video berbeda karena ada yang gua cut.